Setiap musibah itu adalah permulaan kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita. Kita itu tidak tahu. Di balik musibah itu ada kenikmatan. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra, humma inna ma'al usri yusra. 2 kali. Inna ma'al usri disebut lagi, itu pakai alif lam, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Kata ulama, 1 kesulitan, 2 kemudahan datang. Ini setiap ada 1 musibah bala kepada kita, itu mau datang 2 kenikmatan yang lebih besar. Cuma kita itu nggak tahu. Kalau kita tahu setelah kau dapat musibah ini kau akan mendapat nikmat ini, ya kita nggak ada yang nangis kena musibah. Kita hidup di dunia pasti menghadapi ujian, pasti itu. Kalau yang nggak mau ada ujian, tinggallah di surga. Hidup di dunia itu Allah yang menciptakan manusia dan dunia serta isinya ini berfirman di dalam Al-Quran, walanabluwannakum walanabluwannakum. Coba yang ngerti nahu, dari lamnya, dari nun taukid thaqilahnya, ini adalah dalam bahasa Arab menekan. Takkid itu menekankan sesuatu yang sekuat-kuatnya. Kayak contohnya, kalau dalam takkid ini, kalau dalam bahasa Jawa itu beda dengan bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa, takkidnya itu gini. Omahe wong iku gede ya. Oh gede berarti biasa. Nek gawedi iki nun taukid thaqilah. Ya, berarti besar banget. Nah itu dalam bahasa Arab tidak ada mau mengatakan kabir gawedene akbar. Tidak ada kawabir. Tidak ada dalam bahasa Arab seperti itu. Itu di dalam Al-Quran, walanabluwannakum. Itu pasti aku uji kau. Yang miskin, yang kaya, yang presiden, yang rakyat, siapapun hidup di dunia ini pasti menghadapi ujian. Kemudian bisyai'in. Bisyai'in ini sebagian ahli tafsir mengatakan biqalilin. Tapi kalian itu pasti tertimpa ujian, tapi ujian itu semestinya kecil. Kecil. Apabila kita bersandar ke Zat yang Maha Besar, karena Allah tidak mungkin memberikan kepada kita ujian yang kita nggak mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab kalau Allah memberi ujian yang kita nggak mampu, itu kan tega. Nah, Allah enggak, Rahman Rahim. Cuman kitanya yang saking lemahnya menganggap ujian itu besar. Jadi yang membuat besar itu lemahnya kita, bukan ujian itu. Makanya ada pepatah dari orang soleh mengatakan, Qul lil musibah, berkatalah kau kepada musibah dan bala. Musibah, ya, wahai musibah, la taqul, ya, inni musabun bi musibatin kabirah au bi bala'in kabir. Katakan kepada musibah, wahai musibah, ya, jangan kau berkata kepada musibah, maaf saya ulangi, jangan kau berkata kepada musibah, wahai musibah, alangkah besarnya kau. Tapi katakan kepada musibah, qul inna li rabbun kabir. Musibah, kau kecil,
aku punya zat pencipta yang maha besar. Ya. Jadi jangan dihadapi musibah ini musibah besar. Aku punya Allah yang lebih besar. Maka kalau seperti itu musibah itu kecil. Ya. Dan semakin orang itu dekat sama Allah, musibahnya semakin besar. Makanya Rasulullah bersabda, asyaddul bala lil anbiya, tsummal amsal fal amsal. Paling besarnya musibah itu justru para nabi, para rasul, kemudian para wali, kemudian orang soleh, dan selanjutnya. Ya. Cuma sebesar apapun ujian tersebut, karena dekatnya mereka sama Allah, kelihatannya enak-enak aja orang-orang itu. Ya. Kalau umpama diberikan kepada kita, meledak kita mungkin. Cuman buat orang itu jadi kelihatan. Nah kita, musibah kita itu kecil karena lemahnya kita jadi besar. Ya. Karena lemahnya kita, yakinnya kurang kepada Allah, hingga akhirnya musibah itu kita anggap besar. Maka itu sebagian orang soleh atau wali itu kalau kena musibah GR. Jadi kalau kena musibah besar gitu, astagfirullah, gak enak mbek Gusti Allah. Ini kan musibahnya aulia wassolihin. Saya ini orang biasa kok dikasih musibah kayak gini. Jadi tidak enak saya. Ini kan musibah wali, saya ini kan orang biasa. Jadi kalau kena musibah seperti itu. Nah, tadi panjang disampaikan, tapi saya kasih pembukaan adalah sebesar apapun, tapi yang namanya musibah itu adalah muqaddimatun ni'mah. Ya. Setiap musibah itu adalah permulaan kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita. Kita itu tidak tahu. Di balik musibah itu ada kenikmatan, sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ma'al usri, sesungguhnya setelah ada ujian, ada kesulitan, itu akan datang yang namanya yusra. Dan ahli tafsir mengatakan, itu surat apa? Alam Nashrah ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak inna ma'al usri yusra thumma inna ma'al usri yusra. 2 kali. Nah, kata ulama, usrinya ya itu 1. Inna ma'al usri disebut lagi, itu pakai alif lam, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Kata ulama, 1 kesulitan, 2 kemudahan datang. Jadi setiap ada 1 musibah bala kepada kita, itu mau datang 2 kenikmatan yang lebih besar. Cuma kita itu nggak tahu. Kalau kita tahu setelah kau dapat musibah ini kau akan mendapat nikmat ini, ya kita nggak ada yang nangis kena musibah. Maka itu sebagian ulama aturannya ya, ini kecuali orang-orang yang hebat, ini gak mungkin nih golongan kita. Aturannya orang itu dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Itu aturannya di mana-mana. Ya, kata hadis Nabi juga seperti itu. Ya, ajaban li umri ummati, sungguh menakjubkan perkara umatku. Ya, idza asabathum dharra, kalau mereka dapat masalah, dapat musibah, sabar. Terus kemudian dia sabar, fakana khairun lahu, maka itu baik buat dia. Kemudian wa idza, kalau apabila dia asabathum sarra, mendapatkan kenikmatan, syakara fahuwa khairun lahu. Kalau dapat syukur, kenikmatan, dia syukur kebaikannya. Jadi enak loh orang mukmin itu. Dapat nikmat syukur, ganjaran, pahala, dapat musibah, sabar, pahala. Jadi hidupnya pahala tok. Kata Nabi, hadis Nabi. Nah, kemudian karena ayat ini ada sebagian sholihin itu kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat musibah syukur. Ya apa ini?
Coba kon melaku naudzubillah metu kok masjid iki sampai sepeda motor dawer gelundung alhamdulillah ya Allah. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Astagfirullah ya, kita kan gitu loroni. Nah, ini enggak. Loh, ditanya, kok bisa kau mendapatkan musibah? Syukur. Kalau dapat nikmat syukur ya, nikmat syukur jelas. Musibah itu adalah permulaan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah 2 kali. Yusra ini loh. Itulah yang membuat aku ketika dapat bala atau musibah syukur juga, karena Allah habis ini akan memberikan kenikmatan yang belum aku rasakan. Minimal musibah itu minimal pengampun dosa kalau kita sabar. Berarti dosa saya ini banyak mau diampuni sama Allah. Itu minimal kafarah. Ya. Ya tapi kalau kita ojo hayal rono sik wis gak mampu. Ya, kita nikmat syukur, dapat musibah sabar. Dan setiap yang namanya musibah itu janjinya Allah pasti ada kenikmatan. Cuma kita itu nggak tahu kapan kenikmatan itu datang. Kalau kita tahu, umpamanya kita tahu setelah kita dapat musibah dibocori malaikat kon dikei musibah iki sebab mau dapat kenikmatan ini. Wah, yang namanya musibah nggak ada rasanya. Karena tahu, berhubung kita nggak tahu, jadi akhirnya kita mengeluh, nggak sabar dan lain-lain. Dan para salafus soleh itu sabar kalau kena balaya, nawazil, musibah. Dan nggak pernah mereka murka, nggak ridho atas apa yang ditakdirkan Allah untuk mereka. Selalu rela. Ya. Wa kanu yaqulun, mereka sampai berkata, man lam yasbir falyatasobbar. Barang siapa yang aslinya tidak sabar, sabar-sabarkan. Nah ini sabar yang namanya mujahadah. Sabar-sabarkan. Sebab Rasulullah bersabda, man yatasobbar yusobbirhullah. Barang siapa yang berupaya untuk bersabar, akan disabarkan oleh Allah. Saya dapat ilmu dari sebagian orang ahli hikmah yang saya catat terus di benak saya adalah jangan bicara ketika marah, jangan berjanji ketika bahagia. Itu kaidah. Kalau pas marah ngomong salah kabeh nyesel. Pasti kamu kalau lagi emosi terus ngomong pasti menyesal. Ingat-ingat. Jadi kalau pas marah diem. Kalau bisa wudu. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa al-ghadab minasyaiton. Marah itu dari setan. Wasyaiton minan nar. Setan dari api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Barang siapa yang marah, wudu. Makanya ada riwayat barang siapa yang marah pas duduk berdiri, kalau berdiri duduk. Ya, pokoknya itu yatasobbar, upayakan untuk sabar. Kalau orang marah ngomong keliru semua, jadi kelihatan bodoh. Satu. Kalau pas seneng bahagia, jangan janji. Ya. Begitu janji, khawatir kok tak kayak begitu bahagianya hilang, ya Allah entek kabeh duitku. Ya. Janji ini, akhirnya waduh salah, coba itu. Jangan janji, diem dulu. Jangan janjikan orang apapun. Karena lagi tidak normal ini, semuanya mau dikasih.